ketika dulu mau mencalonkan gitu sebagai wakil bupati dan ketika sekarang sudah terjun langsung, gimana Bu sebenarnya ekonomi pariwisata di Garut? Ya, jadi sebenarnya saya ini bukan melek-melek banget, tapi saya tertarik concern dan karena mungkin hobinya adalah traveling, jalan-jalan, pernah mengalami experience di beberapa tempat di luar Garut, jadi ada pemahaman tersendiri gitu ya tentang pariwisata. Tapi kalau bisa Bu, yang Ibu rekomen kayaknya yang ini potensinya gede banget ya Bu untuk jadi destinasi di Garut. Harusnya Situ Bagendit. Harusnya. Ya. Kenapa saya bilang udah dibangun, masa nggak diapa-apain? Ya mereka kan pasti ini jadi silih nyalahin. Aku mungkin nyalahin kenapa sih lo nggak bikin regulasi-regulasi kecil gitu ya? Masyarakat nyalahin ya kenapa pemerintah nggak nyiapin tempat sampah? Nah, saya mau mendebat sedikit tentang kenapa pemerintah tidak menyiapkan tempat sampah. Tempat sampah itu bukan solusi. Solusi itu adalah tempat pengolahan sampah. Garut Hebat kalau boleh ngobrol nih aplikasinya sebenarnya secara singkatnya Ibu ceritain dong kayak gimana? Singkatnya, jadi kalau short targetnya ya short termnya adalah kita pingin satu mengkanalisasi pengaduan. Dan sekarang juga Ibu lagi ada program ya Bu untuk UMKM. Nama programnya Wira Hebat. Kabar Warginet, hari Jumat yang berkah, mudah-mudahan hari Jumatnya dilancarkan ya kegiatan di hari Jumatnya juga, mudah-mudahan juga selalu sehat karena sekarang banyak banget yang lagi sakit-sakit ya karena cuaca juga lagi naik turun, jadi doanya itu satu, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran tentunya dalam melaksanakan aktivitasnya, amin. Spesial nih hari ini Suara Garut episode 100 nih podcastnya. Tentunya spesial di episode yang 100 ini kita mendatangkan narasumber yang gak main-main. Masya Allah, ini salah satu narasumber yang ditunggu-tunggu banget. Sebenarnya kita udah pengen mengundang narasumber ini dari awal, cuman ya karena alhamdulillah baru jodohnya sekarang ya, baru jodohnya bertemunya hari ini bersama langsung ngobrol bersama yang punya Garut. Masya Allah, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Abu kita, Ibu Fitri. Masya Allah Ibu, alhamdulillah senang banget bisa main kesini Bu. Iya, alhamdulillah. Akhirnya ya. Akhirnya kita berjodoh ya Bu. Dan memang harus di 100 kayaknya. Dan kayaknya harus di 100 benar-benar Bu. Gimana Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih. Tadi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sedang baik-baik saja ya. Masya Allah. Galau enggak? Oh enggak Bu, wanita anti galau betul kan? Aku inspirasinya Ibu. Oh Masya Allah. Anti galau gitu. Galau boleh tapi nggak usah ketahuan. Galaunya sembunyi-sembunyi ya Bu ya. Yang dikasih tahu mah yang happy-happynya aja Bu. Oke, Ibu sebelumnya terima kasih sudah main kesini Ibu. Mudah-mudahan ya Ibu doanya juga sama untuk Ibu selalu sehat. Tapi kayaknya walaupun segarut raya ya udah pada tahu Ibu siapa, tapi kayaknya pengen juga dong disapa sama Ibu Wabub kita. Boleh silakan Ibu sapa-sapa Warginet. Pakai kata apa biasanya? Warginet biasanya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet yang ada di seluruh manapun ya, terutama yang ada di Garut. Warginetnya Suara Garut. Selamat pagi, saya akhirnya datang ke studionya Suara Garut. Semoga Warginet yang menonton hari ini selalu dalam limpahan rezeki, keberkahan, kesehatan gitu. Amin. Mudah-mudahan ya. Aku yang selalu enak ngobrol sama Ibu tuh gini Bu, karena mungkin kita sesama wanita ya Bu ya. Jadi heart to heartnya tuh nyampe gitu, ngobrolnya juga enak gitu ya Bu. Kayaknya kalau Ibu banyak waktu mah aku juga pengen curcol sama kayak punya Ibu gitu ya. Banyak masalah aku. Oh lagi. Oke, jadinya nanti Ibu yang curcol aku. Nggak apa-apa deh Bu. Tapi Bu sedikit ngobrol-ngobrol gimana Bu tanggapan Ibu ya tentang kita Garut ini ternyata punya salah satu media lokal gitu, salah satunya podcast Suara Garut, gimana Bu? Saya sangat mengapresiasi ya semua apapun yang dilakukan oleh anak muda, karena rata-rata media-media terbarukan yang hari ini ada di Garut itu ya pergerakan-pergerakan komunitas anak muda di awalnya, dan memang sekarang karena zaman kita udah mulai shifting, berubah ke digital, bahkan pengaduan apapun juga sekarang langsung viral gitu. Ya jadi saya sangat mendukung, mengapresiasi, karena satu hal yang pasti adalah setiap orang ini harus punya skill. Ketika bermedia ya, ketika melakukan bisnis media, maka saya yakin pasti orang-orang yang ada di sini skill komunikasinya yang paling terasah.
either kayak Teteh komunikasi Allah. verbal, Masya Allah. atau yang di belakang layar komunikasi visual. Dan kita sangat senang ketika banyak anak muda punya skill di luar detail. Misalnya, teman-teman nih banyak S1 akan menjadi S1 yang sia-sia kalau tidak punya life skill, betul. kompetensi, skill apa yang mereka miliki. Dan kalau melihat fenomena di Indonesia belakangan, banyak masalah yang terjadi karena Komunikasi betul, yang sekarang juga ya lagi rame. Even Betul. apa yang dialami oleh Garut beberapa hari kemarin, ya it's about communication, miskomunikasi gitu. Dan saya pun mungkin ada miskomunikasi ke bawahan sehingga terjadi hal seperti itu. Makanya di era yang dikit-dikit bisa dipelintir, komunikasi itu adalah kunci. Iya benar. Komunikasi itu adalah kunci ya dalam big hubungan juga ya, Bu ya. Benar-benar Buat hubungan. Suara Garut pokoknya jangan pernah berhenti untuk mengasah orang-orang yang di dalamnya dan menjadi media yang terdepan. Amin. Siap, ini kita sudah langsung ya diberi petua oleh Ibu Abu kita. Jadi kalau petua ya. langsung petua di awal, langsung dikasih petua nih teman-teman Suara Garut ya Bu. Ya, dari awal aku adalah orang yang mengikuti Ibu. Setiap talk show ada Ibu, aku suka menonton bagaimana Ibu berbicara tentang kondisi Garut, segala macamnya di Garut gitu ya Bu. Dan kalau kita tarik mundur ke belakang, Ibu adalah salah satu orang yang melek banget tentang ekonomi pariwisata di Garut. Iya Bu. Sekarang Bu ketika terjun langsung sebagai wakil bupati, ketika dulu yang diimplang apa ya bahasanya, di manifesting yang dibayangkan dulu gitu ya Bu, ketika dulu mau mencalonkan gitu sebagai wakil bupati, dan ketika sekarang sudah terjun langsung, gimana Bu sebenarnya ekonomi pariwisata di Garut? Ya, jadi sebenarnya saya ini bukan melek-melek banget, tapi saya tertarik concern dan karena mungkin hobinya adalah traveling, jalan-jalan, pernah mengalami experience di beberapa tempat di luar Garut, jadi ada pemahaman tersendiri gitu ya tentang pariwisata. Dan kebetulan kan bisnis saya pun sebenarnya penunjang pariwisata ya. Restoran itu kan salah satu hal yang menjadi kunci keramaian pariwisata. Betul. Nah, apa yang saya alami sekarang di lapangan tentang pariwisata Kabupaten Garut ya masih nggak terlalu jauh dengan apa yang saya pahami dari sebelum menjadi. Tapi kan bedanya adalah ketika sudah jadi saya punya tuntutan untuk membereskan semuanya. Kalau dulu kita cuma sampai misu-misu apa yang masih menjadi kritikan ya kok gini sih, kok gitu sih gitu ya. Bikin kalau ada yang keluhan bikin bad review atau apa. Tapi kok sekarang kan nggak bisa. Sekarang problem itu adalah problem saya. Nah itu yang berbeda. Dan kemudian hari ini kalau orang bilang Garut ini punya segalanya, dari mulai pantai, sungai gitu ya dan lain-lain. Betul, nggak salah, dan semuanya indah sekali. Betul. Even itu bukan tempat wisata, misalnya Teteh kalau ke daerah Pakenjeng itu ada jalan yang kita belok aja langsung lepas gitu, landscape alamnya keren banget. Yang kamu cuma diem di pinggir jalan aja tuh keren banget. Nah semuanya ada, cuman semuanya belum dalam tahap yang maksimal sebagai pariwisata. Dan memang tidak semuanya bisa di-convert menjadi pariwisata. Ada yang memang ya udah dia raw nature aja, biarkan dia seperti itu gitu, biarkan dia memberi manfaat either sebagai penyangga alam kita, either sebagai penghasil ekonomi bagi kita gitu ya. Dan yang menjadi pariwisata ya mungkin tidak bisa diakuisisi semuanya kemudian harus jadi pariwisata gitu. Tapi PR besarnya adalah pariwisata yang sudah matangnya aja belum matang. Ya, jadi yang sudah di depan mata aja itu masih perlu untuk dimaksimalkan ya Bu ya. Jadi saya belum geser ke Bu di selatan ada curug gini-gini, kayak heula bagian itu aja beres. Nah gitu prinsipnya. Salah satu yang harus dimaksimalkan Bu apa sih yang Ibu lihat? Kayaknya Ibu ini suka membereskan premanisme di Garut, benar gak sih Bu? Jadi salah satu dan yang harus paling pertama dibereskan itu adalah SDM-nya. Iya, sumber daya manusianya ya Bu ya. SDM-nya. Jadi kita ini masih dikungkung dalam mental pragmatis di mana mungkin mencari uang itu tinggal minta.
Oke. Nah, kan ada mental-mental yang seperti itu. Tidak semua, betul tidak semua. Tapi ketika ada itu mengganggu. Betul. Mengganggunya banyak ya. Masa porsi mengganggunya itu cukup besar. Karena kalau berbicara soal pariwisata, we talk about safety, keamanan, dan comfort, kenyamanan. Kalau dua hal itu tidak bisa diwujudkan, ya tidak bisa jadi tempat wisata gitu. Dan kenapa misalnya Bagendit itu gede bagus, kok nggak ada coffee shop sih di situ? Ya, padahal kan tinggal bikin dan segala macam. Pengusaha, pebisnis juga paling anti sama yang namanya pungli-pungli. Iya benar. Mereka harus invest sekian ratus juta mungkin atau miliar untuk bikin kafe di situ, untuk bikin tempat makan di situ. Lalu kemudian mereka akan kehilangan itu karena tidak ada pengunjung yang mau balik lagi, kan mereka nggak mau. Iya benar. Mending mereka nggak ambil resiko bisnis gitu. Makanya yang harus pertama dibereskan adalah SDM warga setempat, lokal setempat. Nah, SDM ini tidak melulu tentang anti pungli, anti premanisme, enggak. Itu iya satu. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat sadar wisata. Sadar wisata ini mereka harus conscious, mereka harus aware tentang tempat mereka ini bisa berubah jadi rupiah loh. Iya. Ya, lokasi tinggal mereka ini bisa menghasilkan uang kalau mereka berlaku seperti apa. Ya, berlaku seperti apanya? Pertama, mereka harus keep their hospitality. Ramah dulu aja. Ya, punya basic perilaku yang ramah. Cukup ramah somea kan? Somea betul. Itu sudah menjadi bekal awal. Bekal awal. Lalu kemudian mereka harus sadar tentang mental berwirausaha. Berwirausaha, dagang apa? Ketika aku dagang, aku harus dagang dalam keadaan seperti apa? Tentu saja ketika dagangan kita ingin dibeli harus menarik, bersih gitu ya. Atau dagang kan nggak mesti makanan, nggak mesti produk, bisa jasa. Toilet harus bersih dan segala macam. Lingkungan gitu kan, sekarang kan banyak kampung-kampung yang nggak ngapa-ngapain, cuman bikin bersih doang udah bisa jadi tempat wisata. Iya sih ya. Mereka sekedar buka warung di rumahnya, nggak mesti ngambil badan jalan atau apa. Ketika ekosistem di situ udah menjadi ekosistem pariwisata yang menarik, orang akan datang. Itu banyak kok sekarang wisata-wisata yang originally bentuknya ya as it is begitu gitu ya. Kayak di Jogja tuh banyak banget, di Bali banyak banget. Yang di kita belum sebanyak itu. Kemarin saya datang ke Cangkuang yang ada kampung adat. Iya ya, kampung adat Pulau. Betul. Sadly gitu ya, sedihnya kok vibes tradisionalnya, vibes kaki limanya malah kerasa gitu. Maksudnya kayak banyak pedagang-pedagang yang ditaruh seperti nggak menutupi sebenarnya, tapi vibes kampung adatnya menjadi agak terganggu gitu ya. Iya, paham. Jadi kan kita pinginnya ketika itu kampung adat, tempat-tempat sentra PKL-nya pun dibuat seperti pasar zaman seperti dulu itu ya. gitu. Nah itu tapi udah masuk ya. Tadi aku bilang ketika aku menemukan masalah itu kemudian menjadi masalahku, dan itu yang harus dimulai hari ini direncanakan. Gitu. Jadi salah satu hal-hal sebenarnya kayaknya Ibu juga ketika terjun langsung, aduh banyak juga nih PR-nya ya Bu. Tapi nggak apa-apa, PR banyak, cuman gini targetnya. Tidak semua harus selesai hari ini, gitu. Dan tidak semua harus bisa diselesaikan olehku. Mungkin one day akan diselesaikan oleh Teteh dan teman-teman in 10 years ya, in 15 years. Betul. Kita nggak pernah tahu. Iya benar. Itu juga jadi salah satu warning juga ya. Maksudnya nggak harus semua permasalahan ini mana Bu Putri kok nggak beres semuanya, nggak harus kayak gitu juga ya Bu ya. Ya saya nerima ya sebagai orang yang paling muncul di media sosial, pasti saya yang akan menjadi kapuknya untuk dipukulin gitu kan. Ya nggak apa-apa. Iya. Itu jadi salah satu juga ya poin-poinnya. Jadi karena kalau kita ngobrolin Garut mah aku juga nggak pernah habis Bu. Ketika kita ngobrol ada salah satu beberapa pun narasumber yang datang ke sini ngobrolin tentang Garut, pariwisata Garut, entah mungkin dari komunitas yang pecinta alam di gunung segala macam. Garut tuh sebenarnya bisa banget loh. Potensinya, potensinya tuh tinggi banget sebenarnya ya Bu ya. Untuk bisa pada akhirnya jadi salah satu destinasi. Benar banget itu. Tapi kalau bisa Bu, yang Ibu rekomen kayaknya yang ini potensinya gede banget ya Bu untuk jadi destinasi di Garut. Harusnya Situ Bagendit. Situ Bagendit harusnya. Kenapa saya bilang udah dibangun
masa nggak diapa-apain. Nah, jadi kan kita kemarin udah dapat bantuan luar biasa sekali dari Bapak Kasat. Jadi Tentara Angkatan Darat ini ada sebuah giat, giat mengambil eceng gondok. Jadi itu kan tadinya kita eceng gondoknya dari itu banyak banget kan itu ketutup. Ya berapa persen saya lupa, tapi udah keambil 30% dari situ udah keambil dan udah kelihatan lagi situnya. Nah cuman kan PR-nya ini sampah eceng gondoknya mau diapain? Later on-nya situ bagian ini mau diapain? Biar eceng gondoknya nggak ada lagi. Kan harus ada proses bisnis di dalamnya. Untuk ngambil eceng gondok kamu nggak butuh duit. Kamu pikirnya pakai daun bayarnya kan enggak gitu kan? Benar-benar. Sehingga harus ada proses bisnis yang berputar. Harusnya situ bagian yang sebesar itu destinasi wisata yang punya probabilitas untuk dikunjungi oleh lebih banyak orang, kok tidak lebih besar pendapatannya daripada usaha-usaha kecil kita gitu ya. Nah itu kan berarti tanda tanya besar. Apakah memang setidak menarik itu? Ataukah memang ada kebocoran pengelolaan? Tapi kayaknya kombinasi dari semuanya. Tapi kan itu sudah digelontorkan oleh pemerintahan yang sebelumnya, maka jangan dijadikan hal yang sia-sia gitu. Cuman kapan akan mulai diperbaiki, kita masih menunggu 2 tahun pertama infrastrukturnya harus benar dulu. Kan sekarang kan target pemerintah infrastruktur tinggi gitu. Jadi kita tunggu dulu lah sambil karena saya tadi bilang udah masyarakatnya dulu aja yang dilatih. Mau diapain. Udah mulai banyak saya audiensi dengan kelompok-kelompok di Bagendit ya, di Banyuresmis itu. Banyuresmis juga kan ada kampung cukur ya buat les. Les cukur rambut. Sebenarnya itu bisa jadi destinasi unik. Wisata juga ya. Wisatanya mungkin buat yang penasaran. Tapi itu harus dibentuk lagi lah. Maksudnya biar kelihatan brandingannya sebagai ditata lagi ya. Tapi itu yang punya potensi besar. Terus sebenarnya Cangkuang pun masih punya potensi untuk yang situs budaya ya. Karena pertama dia lokasi masih dekat. Bandung Garut pasti ngelewatin area situ. Mungkin ada sedikit problem di jalan aksesnya yang crowded dengan jalannya agak kecil. Dan satu lagi ya pasti Papandayan atau wisata-wisata gunung lain yang ada di Garut. Saya berharap masyarakat Garut bisa aware orang yang mau ke Papandayan harus dapat experience lain di jalan menuju ke sana. Jadi pebisnis yang mau buka cottage, buka resto coffee shop kecil-kecil aja, nggak usah yang gede-gede. Itu kayaknya di sekitaran Papandayan masih worth it ya. Nanti kita upayakan jalan menuju ke sananya yang bagus gitu. Sama sekarang ada yang menarik lagi, bentuk-bentuk wisata yang semacam city tour, city walk, kulineri, cafe hopping. Betul, iya ada. Nah, itu potensi. Dan yang hari ini itu yang kerja buat Garut. Artinya orang datang ke Garut karena resto viral, karena cafe viral, jajanan viral. Ya kita thankful banget buat pengusaha-pengusaha kuliner dan influencer-influencer yang membuat itu menjadi viral. Yang pada akhirnya mendatangkan wisatawan. Sekarang saya tanya, lebih banyak orang yang jalan-jalan ke gunung atau yang aku datang pingin makan bakso, aku pingin ke kafe ini, aku pingin ke kafe itu. Lebih banyak yang mengejar bakso ya kayaknya. Even itu restoran bakso atau apa sih Mang Iki yang vibes kayak Vietnam. Benar banget Itu orang sekarang datang karena TikTok, karena Instagram ya dari kuliner juga. Itu yang hari ini bekerja untuk wisata di Garut. Dan kayaknya juga kita kemarin sempat ini Bu, ada beberapa kali visit juga ya sama beberapa ada jadi kayak komunitas mereka juga suka komunikasi visual gitu Bu. Dan itu tuh mereka menempatkan diri mereka di tempat-tempat wisata di Garut gitu Bu. Ya salah satunya juga untuk mengangkat Garut kayaknya juga sekarang media juga jadi salah satu. Media kuncinya, pembawanya. Mungkin dulu orang harus lihat travel agent dan segala macam. Kan kalau orang lihat aku kayak misalnya aku mau ke kota yang baru nih, apa sih yang kita cari di TikTok? Kuliner misalnya Magelang, rekomendasi makanan viral gitu ya. Tempat bagus di mana? Benar-benar terbantu sih dengan digitalisasi. Terbantu dengan digitalisasi juga ya Bu, salah satunya. Mudah-mudahan juga segala yang direncanakan untuk Garut ya Bu, mudah-mudahan gitu bisa. Karena saya sebagai Asgar juga bangga sebenarnya Bu ya di Garut karena teman-teman aduh pengen dong ke Papandayan, aduh pengen dong ke Garut
Garut, Gunung Garut segala macam, karena orang lain tuh daya tariknya udah ada gitu untuk main ke Garut, salah satunya Bu ya. Apalagi kan Garut juga sejarah-sejarahnya ya Bu, dengan cerita-ceritanya. Garut Pangirutan. Betul. Cerita-cerita sejarahnya juga kan Bu. Aku sempat dengerin talk show Ibu tentang cerita sejarah di Garut kan bisa jadi dipakai sebagai daya tarik ya Bu ya. Kayak Mbak Gendit kan. Iya benar-benar di situ. Iya betul sih. Tapi menurut Ibu sendiri kayaknya kita agak melipir sedikit, ada obrolan yang sempat kayaknya masih hangat dibicarakan juga ya Bu, tentang di segi pendidikannya nih Bu. Segi pendidikan nyambung ke pariwisata yang kita obrolin dari tadi nih. Di Garut tuh kayaknya yang cocok Bu. Kalau tadi kan untuk wisata tradisional. Kalau yang cocok untuk pendidikan Bu, kira-kiranya di Garut? Gini, pendidikan ketika orang mau wisata sambil study tour ya kayaknya. Apa sih yang diharapkan adalah new experience ya. Nggak cuman misalnya kalau kita kan orang Garut ya dulu, zaman dulu kan saya pas SMA ke Dufan ya, tapi kan sebelum nyampe ke Jakarta ke pabrik. Ya. Memang kuncinya dari study tour kan ada sebuah experience atau pengalaman atau insight, masukan baru untuk si anak-anak ya. Nah kalau di Garut sendiri saya rasa wisata-wisata yang bisa mendukung aspek pendidikan itu, karena kita namanya negara kabupaten agraris ya, ya yang ada unsur pertaniannya. Iya, kayak betul, gitu ya, betul, kayak banyak kok udah mulai banyak semacam kebun-kebun yang bisa dipakai buat eduwisata lah ya. Termasuk yang di Guntur tuh eduwisata perlebahan itu kan juga ada tentang tanaman dan lain-lain. Dan sekarang kan kita mau ngomongin semakin sekarang semakin orang malas bertani. Oh iya betul. Anak-anak muda semakin sedikit SDM yang tertarik di bidang pertanian. Ya, bahkan petani Gen Z tuh kecil banget lah proporsinya, cuman gerakannya udah ada ya gitu. Makanya ketika kita stimulasi kembali mereka dengan indah loh kamu nanam bibit terus bibitnya tumbuh. Berkembang, berbuah, buahnya bisa kamu makan, itu kayak berbisnis. Kamu buat sesuatu, kamu jual, kamu dapat duit yang bisa dijadiin makanan, itu kayak gitu. Jadi aku pun sendiri bahkan sangat-sangat tertarik sekarang dengan integrated farming yang kayak gitu. Itu satu nih. Terus yang kedua, kita kan juga masih punya pabrik-pabrik ya sebenarnya. Pabrik-pabrik itu masih destinasi. Ya mungkin ada yang sudah open untuk luar, ada yang masih belum. Bahkan sekarang restoran-restoran kayak let's say Balong itu kan bisa dijadikan ajang study tour juga dengan ya di situ kan banyak tempat untuk melakukan experience, mengenalkan budaya lokal. Di situ bisa perform. Even sekarang Sukaregang kita punya brand Astiga yang dia punya dedicated space buat tamu-tamu dari luar untuk belajar tentang industri kulit. Dari hal seperti itu. Jadi memang dari pengusaha-pengusaha yang bisa membuat tempatnya itu menjadi tempat yang bisa dikunjungi orang-orang belajar sesuatu hal yang baru. Gitu. Nah kalau misalnya kayak wisata-wisata alam, saya rasa belum wisata alam, kayak kampung adat tuh. Iya itu juga bisa ya Bu. Masyarakat adat kita harus tahu, kita harus lihat bagaimana orang tinggal di kampung. Ada tuh, aduh lupa di Cilau ada desa wisata. Nah itu bagus juga. Gitu. Banyak ya sebenarnya Bu. Banyak banget deh kalau dikorek mah ya, Garut tuh seluas itu dan sebanyak itu. Aku boleh googling sedikit desa wisatanya apa namanya? Boleh banget. Karena bagus banget desa wisata di Cilau, Sindang Kasih gitu ya. Sindang Kasih, Cilau Garut. Itu pernah kesana nggak? Belum Bu. Desa wisata Sindang Kasih bisa rafting, liwetnya enak. Iya tahu. Wisata air. Cilau. Dan udah keren mereka kayak BUMDes atau apa, pokoknya pengelolanya keren banget, masyarakat setempat. Banyak banget ya sebenarnya. Itu berarti salah satu hal yang tadi juga kalau Ibu sempat sebutin, study tour tuh harus ada pembaruan knowledge juga ya Bu ketika datang. Experience-nya benar-benar. Nah tapi kalau menurut Ibu sendiri nih tentang ada sekarang mungkin untuk yang lagi hangat diperbincangkan larangan study tour. Sebenarnya study tour tuh maknanya kayak gimana sih Bu untuk Ibu sendiri? Aku pikir itu bukan larangan tapi pembatasan. Pembatasan ya. Pembatasan study tour. Ya saya percaya pemegang kebijakan pasti punya pertimbangan kuat. Dan kita harus hormati ya. Jadi kadang-kadang menyikapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan
dengan keinginan tuh kita yang harus ganti perspektif ya. Jangan dunia ini ribet, enggak, yang bikin ribet tuh kita. Oke. Ya kan? Jadi Benar-benar. kalau nggak mau ribet ya kita sesuaikan diri kita dengan dunia. Iya, gitu. benar-benar. Makanya ketika ada himbauan itu pasti ada gejolak. Ini Iya. pengusaha. Betul. Ya. Betul banget. Dan karena pengusaha bergejolak, pasti pemerintah pusing juga. Ya. Karena apa? Pengusaha ini kan money generator, ekonomi ya, salah satu generator ekonomi suatu daerah. Kalau mereka lesu, ekonomi rakyat keseluruhan punya potensi untuk berdampak juga. Jadi kita harus memikirkan. Makanya saya bilang, saya pernah ada diskusi juga dengan teman-teman PHRI. Apalagi yang lebih kencang isu efisiensi. Iya. Ya kan orang-orang nggak boleh rapat di hotel, orang-orang nggak boleh. Dulu kan suka ada kementerian rapat di Garut, gitu Iya, seminggu, 3 betul. hari itu kan banket ordernya gede banget. banget, betul. Hotel bisa loss mereka sampai ratusan juta. Iya. Itu lebih besar dampaknya juga menurut aku ya. Tapi ya harus kita hadapi gitu. Artinya harus ada beberapa alterasi, beberapa penyesuaian yang nanti perlu dilakukan gitu ya. Salah satunya ya kalau kita nggak boleh keluar, ya mari kita tingkatkan apa yang ada di dalam. Kayak gitu. Sebenarnya secara tidak langsung juga itu ada mungkin akan ada dampak baiknya untuk si kota itu sendiri, gak sih Bu? Untuk kabupatennya sendiri mungkin untuk bisa lebih fokus di pariwisata lokalnya juga. Sebenarnya masalah itu kan harus mendewasakan. Tinggal gimana kita nangkepnya ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya peluangnya sangat-sangat oke. Peluangnya untuk orang bisa menciptakan atraksi sendiri di dalam. Iya, gitu. Jadi harusnya nggak boleh keluar. Ya udah, mari kita menjadi, kan kita nggak bolehnya kan keluar Jawa Barat ya. Mari kita menjadi host yang baik untuk kabupaten lain. Gitu. Banyak kok bisa menurutku masih. Ya, sebenarnya itu tentang kebijakan-kebijakan itu bagaimana kita menangkapnya. Jadi kadang ada orang yang langsung tanpa berpikir dulu, tanpa diserap dulu mungkin kebijakannya apa, jadi keburu panas dulu atau gimana ya Bu ya. Balik lagi. Emosi duluan. Emosi duluan ya, harusnya kan kita yang emosi, yang perempuan ya Bu. Lebih emosional biasanya. Ya mau gimana gitu ya. Artinya kalau udah begini ya sok orang badai kumaha. Gitu. Tapi ya kita punya kok di ruang untuk diskusi, berkritik ya nggak masalah. Cuman ketika itu mentok, kita menerima keputusan, ya bagaimana kita akhirnya membuat penyesuaian aja. Iya sih, gitu. betul. Tapi rasanya sekarang hotel-hotel di Garut masih cukup banyak pengunjungnya ya, apalagi mungkin dengan adanya event-event tertentu, long weekend. Kan kalau lihat aja Garut macet terus. Iya, Garut sekarang udah seperti ibu kota ya. Macet terus karena akses keluar Bandung kan cuma itu doang ya, sejalan doang. Jadi sih saya sebenarnya sangat senang kalau Garut macet. Artinya indikatornya berarti banyak pengunjung. Berarti produktif Garutnya Bu ya. Hotelnya tinggal pengunjung itu nanti balik lagi apa enggak? Iya, itu. Stay-nya berapa lama gitu. Repeat order enggak gitu ya. Lebih dari 2 hari apa enggak? Karena kebanyakan sekarang orang ke Garut cuma 1, sekian hari. Artinya mereka udah aku ke Garut doang, nanti aku nginepnya di Bandung. Nah, bisa nggak kita membuat orang-orang udah aku nginepnya di Garut, stay di sini ya Bu. Itu jadi sebenarnya jadi challenging juga, jadi PR juga untuk beberapa pembisnis. Iya, benar-benar. Nggak cuma beberapa pihak aja yang harus memikirkan itu, tapi banyak orang juga ya. Iya, benar. Kita ngomongin pariwisata segala macam Bu. Sekarang ada satu hal yang kayaknya nggak beres-beres, yang susah banget. Sampah Bu di Garut. Itu salah satunya. Di mana-mana kayaknya bukan cuma di Garut aja ya Bu ya. Semuanya se-Indonesia Raya juga itu jadi salah satu hal yang masih jadi pikiran sampai sekarang. Kepikiran banget gak sih Bu? Kita pernah datang salah satu narasumber ke sini, beliau ngobrol pecinta lingkungan juga. Kang Ebi itu apa waktu itu ya? Tangtu di Buana. Nah, itu dia ngobrolin tentang sampah segala macam gitu, tentang hal-halnya yang kayaknya banyak banget yang harus diberesin nih di sampah. Nah, Ibu sendiri Bu melihat kondisinya langsung. Ada beberapa sudut pandang. Gimana tuh Bu sudut pandangnya? Sudut pandang pemerintahan, yes, memang keberpihakan anggaran untuk sampah dari dulu sampai sekarang itu belum jadi primadona. Sehingga kita punya berapa kecamatan? 42. 42 ya. Yang terlayani oleh DLH baru 14. Ada setengahnya? Nggak ada. Nggak ada. Karena kita luas sekali, sampah yang diproduksi banyak banget. Sementara pelayanan sedikit. Ya logik lah kenapa masih ada sampah di sungai. Gitu ya. Nah, itu POV dari daerah. Apa yang dilakukan daerah kemudian? Ya pelan-pelan. Karena gini,
ini masalah, ini duit ya, duit segini, masalahnya segini. Nah, lebih besar masalahnya ya. Lebih besar masalahnya. Jadi orang tuh menarikan hiji-hiji. Mana sih mau duit ini mau dipakai buat apa dulu? Kan yang top of mind dari Garut jalan rusak. Jalan rusak dulu tuh. Nah, tarik ke sini. Ini ada lagi. Sampah. Jadi nggak bisa semua langsung beres. Nah itu satu. Tapi yang jelas kalau saya paling mengadvokasi soal sampah. Iya. Paling mengadvokasi gimana caranya uang kita bisa efektif di lapangan tentang sampah. Itu wah ini berjalan. Ya. Yang kedua dari POV pemerintahan setempat. Jadi saya kurang paham kenapanya ya. Kenapa sih kan saya ini wakil bupati, tanggung jawabnya semuanya. Kita kan pingin orang-orang yang ada di lingkungan setempat, pemimpin-pemimpin di lingkungan setempat itu punya awareness soal pengelolaan sampah. Ya pikir aja kamu punya rumah, tapi nggak punya pengelolaan sampah, mau numpuk di situ. Kan pada akhirnya ngelihat ada sungai yang mengalir, buang aja. Iya benar. Biar mengalir ke desa yang lain kan zolimnya begitu. Atau yang lebih parahnya buang sampah ke desa orang. Kok nggak punya sense of managing gimana caranya badami satu kampung, satu RT, satu RW, kita mau ending sampah ini mau gimana? Itu pola-pola badami di lingkup pemerintahan yang kecil-kecilnya ini belum jalan. Ditarik lagi ke bawah, makin ke bawah lagi. Awareness masyarakat yang masih sangat kurang. Ya mereka kan pasti ini jadi silih nyalahin. Aku mungkin nyalahin kenapa sih lo nggak bikin regulasi-regulasi kecil gitu ya? Masyarakat nyalahin ya kenapa pemerintah nggak nyiapin tempat sampah? Nah, saya mau mendebat sedikit tentang kenapa pemerintah tidak menyiapkan tempat sampah. Tempat sampah itu bukan solusi. Solusi itu adalah tempat pengolahan sampah. Kamu mau bikin bak semeter 1 di Garut, nggak nyelesain jumlah tumpukan sampah yang ada di Garut. Tidak menyelesaikan. Saya kemarin datang ke beberapa tempat wisata dari pengalaman-pengalaman terdahulu. Let's say ya, Bali. Liatin sampah ada nggak di tempat wisata ya? Nggak ada tempat sampah. Sampahnya ada nggak? Nggak ada juga. Berarti kan apa yang ada awareness? Iya. Jadi tempat sampah itu bukan yang bayangin tempat wisata banyak tempat sampahnya emang indah dilihatnya. Enggak juga kan? Tapi ada, cuman bukan yang di sini ada di situ ada. Lebih ke arah memang nggak ada sampah di situ, gitu kan? Terus pengelolaannya gimana ya pasti saya sadar berarti misalnya masing-masing tenant yang ada di situ mereka sudah bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing. Iya, sepakat. Pun pengunjung juga ketika tidak melihat ada tumpukan sampah di sana segan lah mau buang sampah di situ. Benar, jadi malu juga kan ya benar-benar. Di Jepang lebih susah lagi tempat sampah. Susah banget cari tempat sampah. Saya pernah datang ke negara mana di mana tempat sampah itu menjadi private property. Kamu nggak boleh buang sampah ke tempat sampahku. Oh, gitu. Oke. Gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang orang mindsetnya udah nggak ada tempat sampahnya. Bukan nggak ada tempat sampahnya, nggak ada sistem pengolahan sampahnya mau dikemanain. Benar-benar. Jadi kalau ada sistem kan dari RT nih, Pak RT kumpulin lah masyarakatnya. Mau dikumpulin gimana? Nanti RT komunikasi RW komunikasi dengan desa. Di situ jadi targetnya adalah satu desa punya satu bank sampah. Itu benar. Dan retribusi sampahnya harus jalan. Gak mungkin semuanya dibebani sama APBD. Betul. Ya kamu manusia menghasilkan sampah. Apa yang kamu hasilkan pengen dibayarin sama orang lain, ya kan? Nggak make sense. Kamu menghasilkan sampah, ya kamu harus terbebani dengan biaya. Dengan adanya biaya yang dibebankan misalnya per kilo, per volume, kamu jadi punya upaya untuk menghemat dong. Gimana caranya gue nggak buang sampah banyak-banyak deh? Iya benar. Jadi nggak mahal. Betul. Atau nggak menggunakan barang yang nantinya menjadi sampah itu gitu kan ya. Akhirnya melahirkan teknik-teknik penghematan sampah gitu ya. Jadi kamu akan berupaya gimana caranya aku nggak buang sampah sembarangan karena bisa selesai di rumah. Iya, sepakat. Itu bisa satu podcast sendiri. Iya, itu kalau ngomongin sampah kayaknya kita harus khusus ya. Nanti berarti ibu mau datang lagi sini. Dan itu FYI ya, sedang running semua. Jadi sedang running. Saya mengalami kebotakan ya karena memikirkan. FYI juga ya mengalami kebotakan ya Allah
lagi net ya. Itu jadi kalau ngomongin sampah itu balik lagi nggak hanya dari satu POV ya Bu ya. Jadi semua pihak punya perannya. semuanya punya perannya masing-masing, termasuk keluarga dan aku juga ya Bu Tapi ya. peran paling besarnya di manusia. Di manusianya itu sendiri, karena memang peran masyarakat serta kolaborasi multi pihaknya itu harus jalan Ya, banget. sebagai informasi ya, rumah aku sudah hampir tidak mengeluarkan sampah. Oh iya Bu. Ya. Jadi residu yang benar-benar residu tinggal 30% itu aja. Sisanya udah selesai di rumah. Sampah organik saya sudah selesai di rumah. Oke. Jadi pakan lele, jadi magotnya buat pakan lele. Sampah organik buat pupuk. Oke. Aku menghasilkan selada bokor di rumah, menghasilkan yang sawi-sawi hijau itu Iya, di sawi rumah. hijau. Terus buat makan ikan di kolam. Oke. Terus yang sampah-sampah dus, plastik yang lain-lain itu udah jadi nasabah bank sampah aku. Dapat duit malah dari situ. Oh iya, sebenarnya emang Yang banyak ya. dijemput sedikit. Oke. Sorry ya, waktu nikahan saya meng-hire aktivis lingkungan dikoordinatori oleh Bu Tini. Oke. Itu akhirnya dari 3 drum sampah hasil dari nikahan aku cuma 1. Karena yang 2 udah dipisah. Udah jadi effort balik lagi jadi duit deh yang 2 Iya. gitu. Oh iya, sebenarnya diputer lagi ya sebenarnya. Dengan dipilah itu bagaimana ya? solusi. Pemilahan sampah adalah solusi. Pemilahan sampahnya Bu. Adalah solusi. Dan itu sebenarnya diajarin Bu dari SD juga, teman-teman semuanya kayaknya udah belajar pemilahan sampah dan Sampah yang 3 lain-lainnya. biji kan udah ada di mana-mana. Benar-benar itu, tapi bagaimana mengeksekusinya itu yang masih susah ya Bu, dan juga kesadaran ya, balik lagi ke sana. Tapi sekarang Bu, dengan adanya transformasi digital ya Bu ya, dengan balik lagi digitalisasi dan lain-lain, apalagi sekarang ada aplikasi yang baru Ibu luncurkan sekarang ya. Ada aplikasi Garut Hebat, Super apps. Nah, Super Apps ada Garut Hebat sebagai aduan dan juga Ya. inovasi kolaborasi ya salah satunya. Jadi warga-warga juga bisa banget nih untuk langsung interaksi sama Ibu melalui aplikasi. Interaksi sama aku mungkin tidak langsung. Tidak langsung, tapi tidak langsung. kita bisa langsung memberikan aduan. Oke. Ya. Walaupun lebih fun mengadu lewat TikTok ya, tapi kan for at least kita mengkanalisasi aduan Iya, supaya nyampe ke dinas-dinas terkait. Oke, betul. Nah, Ibu Garut Hebat kalau boleh ngobrol nih aplikasinya sebenarnya secara singkatnya Ibu ceritain dong kayak gimana Bu? Singkatnya, jadi kalau short targetnya ya, short termnya adalah kita pingin satu mengkanalisasi pengaduan. Oke, satu itu. Jadi pengaduan itu bisa langsung real time fotonya kamu. Jadi kan Bu jangan rusak, sok kirimkan atau fotonya. Tapi kan kalau di Instagram aku kan kececer. Iya benar. Banyak banget ya Bu. Banyak banget. Nah, kalau ada aplikasi kan kita bisa ada satu database server gitu kan bisa lihat. Titiknya di mana, terus kondisinya bagaimana. Yang kedua misalnya ada pungli, ada apa segala macam, dan itu langsung connect ke dinas terkait. Yang kedua adalah administrasi kependudukan. Udah nggak usah ke Dukcapil, isi aja data di situ. Karena kan Garut ini jauh. Betul. Yang dari selatan nanti kecewa kalau nggak dapet belangko dan lain-lain gitu ya. Jadi isi aja dari situ. Nanti kalau udah ada dikirim. Gitu. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga adalah untuk lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan juga jadi di sana. nggak usah ada kamu datang kemana kamu lihat aja, dan lowongan pekerjaan ini se-Indonesia. Se-Indonesia Kita bahkan ya. komunikasi se-Indonesia. Kamu ngapain nyari di Garut terus? Coba aja cari di luar juga siapa tahu ada. Tapi Garut semuanya Jawa Barat Indonesia ada gitu. Dan di sana. itu short termnya. Dan masih sangat kurang karena untuk membangun aplikasi Gojek aja nggak tiba-tiba kayak sekarang bener. butuh waktu ya. Nah kedepannya in a long term kita pingin aplikasi Garut Hebat ini menjadi aplikasi yang bisa mempromosikan tourism dan UMKM lokal Garut. Jadi kayak bisa bikin e-commerce di situ. Orang yang mau masuk ke Garut ada TIC digital. Nah, Tourist Information Center yang digital itu via aplikasi. Nah, nanti di situ juga kadang-kadang ya kita kan punya problem. Aku pengen jalan-jalan tapi aku belum bisa oleh-oleh. Nah, kalau nanti lewat aplikasi kita bisa langsung pesan paket oleh-oleh, diantar ke hotel, silakan jalan-jalan. Nanti oleh-olehnya udah di udah ada gitu ya. Oleh-olehnya dari mana? Dari teman-teman UMKM yang udah connect ke kita. Oke. Proses bisnisnya gimana? Mereka yang mungkin udah punya duit bisa iklan di kita di aplikasi. Harus ada, terus jadi media juga bisa lihat informasi, dan yang keren sih bisa lihat CCTV. CCTV Kabupaten Garut gitu. Jadi kayak misalnya hujan nggak ya di Garut kota, buka aja. Kadang kan nunggu teman balas malam ya saya. Bener. Hujan nggak ya di Garut kota, terus macet nggak ya di Maktau. Ya ada yang beberapa CCTV ada itu udah connect semua. Oke. Berarti aplikasi Garut Hebat ini dalam langkah dekatnya pengen ada wadah nih aduan masyarakat jadi gampang banget. Lowongan pekerjaan juga jadi gampang ya Bu ya. Terus ada juga administrasi ya, karena itu yang kayaknya jadi problem juga untuk warga Garut yang jauh. Kayak kemarin
yang satu pintu perizinan satu pintu itu kan sebenarnya semuanya bisa diakses online. Tapi kita pelan-pelan lah. Sekarang bisa bayar PDAM juga dan segala macam. Intinya mah aplikasi the next Gojeknya orang Garut. The nextnya semuanya orang bisa Garut dilakukan di situ. Pokoknya semuanya ngapain aja aktivitas dipermudah di sana dan yang bikin orang Garut dan yang bikinnya orang Garut gitu. Dari Garut untuk Garut juga, produk Garut untuk orang Garutnya keren-keren. Masya Allah, keren-keren. Pokoknya percaya dan mereka tidak profit oriented. Mereka ya kita yang kemudian aku mau bikin sesuatu untuk Garut, saya kumpulkan, mereka mau ya mereka tidak cari profit tapi mereka emang ada biaya untuk membuat itu. Makanya nyicil. Iya benar-benar. Dan perlu step by step juga ya Bu. Sekarang masih dalam tahap pengembangan lah ya kalau aplikasi ya Bu. Pokoknya you can count on me deh, percaya sama aku. Jangan nggak jadi aplikasi mayat hidup nggak gitu. Intinya gitu ya. Jalan. Percaya sama Ibu ya. Tapi butuh waktu. Butuh waktu itu semuanya juga perlu waktu aja ya. Step by stepnya harus perlu. Tadi Ibu kita ngobrolin hal yang kayaknya menjadi rahasia umum teman-teman Ibu, ini adalah salah satu karena kita nggak tahu wanita juga ya Bu ya. Jadi salah satu orang yang suka jajan Bu ya, yang UMKM melek banget nih sama UMKM. Dan sekarang juga Ibu lagi ada program ya Bu untuk UMKM. Nama programnya Wira Hebat. Wira Hebat. Nah itu programnya tuh kalau boleh dijelasin kayak gimana sih Bu? Sebenarnya Wira Hebat ini inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis ini sudah dilakukan oleh pemerintah dari kapan tahu udah jalan. Cuman permasalahannya adalah inkubasi bisnisnya benar-benar menginkubasi atau tidak. Karena kan inkubasi itu kan inkubator adalah proses pemanasan supaya telur menetas. Ya kan salah satunya begitu. Nah bisnis supaya menetas gimana? Jadi saya mempelajari sebenarnya itu saya jadi wakil bupati itu berangkat dari kegelisahan saya terkait beberapa program pemerintah yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah saya kan pengusaha, saya pun pernah kuliah dan pernah menjadi ada tugas kuliah kita jadi mentor inkubator bisnis dan segala macam gitu. Kami paham sekali bagaimana sebuah inkubasi itu harus dilakukan. Makanya pas saya masuk, saya ingin merombak proses inkubasi bisnis yang dilakukan dengan uang pemerintah. Jangan sampai uang pemerintah hanya digunakan asal sekedar jadi program. Tapi tidak bringing something atau giving something untuk teman-teman UMKM. Mirisnya banyak teman-teman UMKM yang diinkubasi berkali-kali. Gitu kan. Jadi kayak, lah kok lo lagi? Kok ini lagi ya? Harusnya sudah menetas, ini kok masih diinkubasi. Menetas. Dan kenapa kamu bangga ikut program inkubasi terus-menerus? Artinya programnya tidak berhasil. Nah, makanya coba rumuskan apa yang salah dengan semua ini. Yang saya lihat pertama kali adalah inkubasi bisnis tidak diisi oleh pebisnis. Paham kan? So, kamu ngajarin bisnis kamu mana? Bisnis kamu jalan apa enggak? Benar. Makanya kumpulin pebisnis muda di Garut, minta mereka semua ngisi. Mereka mah, aku selalu ngerasain jadi pebisnis ya. Senang banget loh ngajarin orang gitu ya, berbagi ilmu karena kita ini bisa dewasa dengan pengalaman. Bisnis itu tidak bisa dipelajari dengan textbook tapi harus terjun. Nggak bisa teoritis aja ya Bu ya. Makanya saya dulu dengan mengajar saya jadi banyak pengalaman, ketemu dengan beberapa bisnis-bisnis yang kudu dikumakeun ya gitu. Nah makanya teman-teman pebisnis ya punten kita tidak bisa memberikan anggaran berapa-berapa, tapi kita berharap teman-teman bisa membantu kami gitu kan. Nah nanti setelah terus gini, ini udah ada batch 98 orang kalau nggak salah. Memang tidak sepenuhnya berhasil. Kenapa? Karena ada beberapa evaluasi. Berarti kemudian Wira Hebat ini perlu di breakdown lagi dari tahap ideasi. Berarti ini yang bisnisnya itu belum ada, tapi mereka harus digodok menghasilkan bisnis yang bagus. Jangan sampai mereka punya modal nggak jadi apa-apa. Yang kedua eskalasi. Jadi yang memang udah jadi mau naik kelas. Naik kelas dari yang tadinya cuman profitnya 10 juta sebulan misalnya jadi 100 juta sebulan. Nah gitu sampai nanti bisa nggak dia ekspor. Udah banyak kan community kita yang ekspor. Nah gitu. Dan nanti serunya mungkin ini kan batch 1 udah mau selesai. Akan ada Wira Hebat Fest juga. Wira Hebat Fest. Yang mana nanti teman-teman bisa bertemu dengan para finalis itu. Ada sih yang menang itu kan nanti 30 besar, nanti yang menang ada yang dapat 50 juta tuh 2 orang. Itu jadi hibah kompetitif ya. Nah, jadi uangnya kita nggak mau ngasih nih duit, nggak boleh kayak gitu. Kita harus make sure kita ngasih ke orang yang tepat. 50 juta ini harus jadi sesuatu untuk pemenang. Nah, karena apa? Karena kalau dikasih 50 juta harapannya dia bisnisnya berkembang, dia bisa hiring orang lagi
lapangan pekerjaan lagi dong. Betul. Nah gitu. Nah terus nanti di Wira Hebat selanjutnya kemarin ada yang seru nih sama Kang Ganjar koordinator. Kenapa kita nggak bikin Wira Hebat diaspora? Orang Garut yang tinggal di Jepang. Tapi mungkin hanya di tahap ideasi. Mungkin hibah kompetitifnya juga tidak sebesar yang kemarin. Nah tapi kita make sure ketika mereka balik lagi ke Garut, bisnisnya didirikan di Garut, itu tadi membuka lapangan pekerjaan lagi gitu ya. Pokoknya pengembangan Wira Hebat saya juga udah diskusi sama Pak Bupati. Kami ingin 5 tahun ini terus ada Wira Hebat dengan beberapa batch, beberapa kelompok juga. Misalnya kemarin kan banyak buruh yang di layoff juga kan karena di PHK karena pilot. Bisa jadi kelompok inkubator juga. Jadi kelompok yang mau nggak berbisnis, bikin kelompok. Nanti kelompok kalian masukin ke Wira Hebat. Gitu. Jadi kelompok-kelompok rentan kita coba godok lagi di Wira Hebat. Karena kita mau jadi destinasi wisata. Betul, ya, destinasi wisata dan UMKM ini pasti berdampingan. Iya pasti ya berkaitan ya, saling berhubungan juga. PKL kita kan juga banyak gimana caranya kita merubah PKL yang tidak rapi menjadi rapi. Term memberantas PKL kan nggak ada. Tapi adanya menertibkan PKL. Betul. Sehingga saya tidak ada keinginan PKL harus dihapuskan dari muka bumi, nggak ada, nggak boleh karena itu ekonomi rakyat. Nah yang ada PKL ini harus dikonsep, diberikan arahan, diberikan harus dagang harus di mana sih biar rapi, biar ada yang beli. Kan percuma juga mereka keluar tapi maksudnya keluar dagang tapi nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ajarin kan bisa. Apa aja yang harus diperhatiin ya? Salah satunya di Wira Hebat ini yang mudah-mudahan jadi kontinuasinya ini panjang ya, akan panjang harus ya mudah-mudahan. Harus berjejak juga dan harus berkelanjutan. Menghabiskan uang aja. Jadi nggak menghabiskan uang aja benar ya Bu. Yang mudah-mudahan juga bisa terus terlaksana ya Bu si Wira Hebat ini. Jadi tadi selain membantu UMKM juga membuka lapangan pekerjaan baru ya Bu di Kabupaten Garut salah satu. Ekspektasinya sebenarnya bukan pajak ya dari banyaknya pengusaha untuk hari ini. Karena pengusaha sekarang kan banyaknya yang kecil, menengah. Yang besar kan itu urusannya pajak. Dan yang kecil menengah kita ekspektasinya adalah di lapangan pekerjaan. Di lapangan pekerjaan gitu ya Ibu. Terakhir Ibu, kalau pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Ibu kepada masyarakat Garut atau hal yang mungkin mau disampaikan dan harapan untuk kita juga Bu Suara Garut terakhir deh Bu. Apa silakan Bu. Buat masyarakat pertama di masa yang serba sulit ini saya memang memaklumi ketika orang-orang menganggap pemerintahan itu adalah sekumpulan orang-orang tidak becus. Nah, tapi jangan begitu. Kita harus punya tetap optimisme pembangunan karena ketika rakyat tidak bisa mensupport pemerintah, kita juga mau bekerja agak susah. Nah, jadi titip saya adalah saya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwasanya pemerintahan Pak Syafur sebagai bupati dan saya sebagai wakil bupati itu membawa komitmen yang luar biasa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Garut. Pembangunan pun hari ini dipikirkan dengan matang, mana yang mendukung ekonomi, pendidikan, kesehatan, mana yang masih belum perlu gitu ya. Terus dengan banyaknya masalah yang terjadi, saya hanya minta kesabaran dan positivity dari masyarakat untuk mendoakan kami supaya memberikan yang terbaik. Saya sadar, saya paham, saya mengatasi sekian puluh ribu ASN yang tidak semuanya baik, tidak semuanya pintar, maka error-error di bawah pasti akan terjadi dan saya berharap ketika error itu terjadi masyarakat tidak langsung panas atau gimana-gimana, tapi berikan kesempatan kami untuk memperbaiki diri gitu. Dan ini kami lakukan setiap saat. Artinya kami, saya Pak Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah punya target 5 tahun ke depan Garut harus lebih baik daripada hari kemarin. Gitu. Terus selanjutnya Garut ini adalah milik kita bersama. Maka milikilah Garut dengan sepenuh hati, cintai dan sayangi. Bukan cuman dari kayak kamu ada di Garut terus kamu berharap diberikan apapun oleh Garut. Sebelum kamu berpikir itu, coba pikirkan apa yang bisa kita berikan untuk kabupaten kita tercinta dengan tidak membuang sampah sembarang, dengan tidak punya jiwa premanisme. Itu pun sudah sangat cukup. Kami tidak minta apapun, kami hanya minta jadilah warga Garut yang baik. Kritik, saran kami sangat terima.
tapi kritik saran yang membangun dengan cara penyampaian juga yang sama-sama saling menghormati ya. Jadi intinya adalah mari bangun Garut dengan rasa cinta menuju Garut yang hebat. Kami mohon maaf kalau selama masa yang awal-awal kami menjabat masih banyak kekurangan, masih dinilai lambat atau masih butuh banyak perbaikan. Sepenuhnya karena kami manusia yang penuh kekurangan, tapi kami juga manusia yang selalu berusaha. Tolong hargai setiap prosesnya, tolong juga selalu support kami, doakan kami ya, doakan kami supaya bisa menjadi pemimpin yang selalu amanah sampai akhir. Amin, amin. Semangat terus masyarakat Bukan Garut. buat Ibu Abu hari ini, Masya Allah. Garut hebat lah, suara hebat. Garut juga hebat. Suara Amin. Garut harus jadi kontributor untuk kehebatan Amin, Garut amin, juga. amin. Insya Allah Bu, kita juga akan dengan sesuai dengan tagline kita suara Garut, suara anak kami beritakan. Mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi kelanjutannya dengan pemerintah Garut, Ibu. Terutama kita udah ketemu Ibu juga, udah ngobrol nih sama Ibu ya. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa ada komunikasi lebih lanjut juga ya Bu, terkait Garut juga untuk menjadi Garut yang hebat. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Bu Abu hari ini. Terima kasih Ibu sudah main ke Suara Garut. Sama-sama. Sehat selalu Ibu. Mudah-mudahan semua program Ibunya sehat sih, itu aku yang penting satu, ibunya juga sehat, semuanya Yes, dilancarkan, insya Allah. timnya juga sehat ya, yang sepertinya tidurnya hanya 3 jam sehari. Pada tambah sehat ya. Kenaikan berat badan. Oh, kenaikan berat, alhamdulillah ya, berarti alhamdulillah. Oh, teteh juga memang kayaknya ya. Iya, oke. Oh, mampir perut sama ibu. Ibu mau ikut dong aku kayak. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah main ke sini. Terima kasih juga buat teman-teman wargina yang sudah menonton podcast kita hari ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa diambil, banyak hal yang bisa diserap ya dari obrolan kita hari ini. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Aku juga mohon maaf Ibu apabila aku ada salah kata. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan Ibu. Senang banget bisa ngobrol sama Ibu. Yes, kita harus tampil dengan bahasan lainnya yang lebih menarik. Kita harus bahasan lain, nanti ada beberapa topik yang kita mau bahas ya Bu ya. Dan aku juga mau lanjut curcol sama Ibu di belakang. Sekali lagi terima kasih warginet, dan aku juga mau ngingetin warginet yang punya berita dan mau kita beritakan, langsung aja hubungi 0811220335. Jangan lupa juga terima kasih untuk Agrapeda Furniture, Asga Umroh, Asgato, dan juga Garut Souvenir yang selalu mendukung kita. Kalau gitu warginet jangan lupa juga ya untuk tadi tuh aplikasi Garut hebatnya ya dipantengin ya Bu ya, untuk aduan dan lain-lainnya. Masih di Android ya. Masih di Android. Nanti langsung. beberapa bulan lagi baru Beberapa bulan lagi bisa di iOS, langsung aja dicari-cari, di follow ya. Instagram Ibu juga jangan lupa, kayaknya udah pada follow sih Instagram Ibu Suara Garut, yang belum pada follow ya, jangan lupa di follow untuk tahu info dan up to date berita apa aja. Jangan lupa juga terakhir di like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu aku Salwa Apriliani dan juga Ibu Abu hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.